Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Pertanyaan berikutnya yang ada di grup adalah saya perantara dalam transaksi perdagangan internasional. Case-nya sebagai berikut. A sebagai penjual akhir, B sebagai penjual bekerja sama dengan A. Berarti maksudnya B ini wakil A gitu ya. C sebagai penjual yang membeli barang dari B, lalu akan dijual kepada D. Oke, anggap aja A sama B ini satu pihak, kemudian si C mau beli dari mereka. Gitu ya. Kemudian si D itu berarti end user, pembeli terakhir. Ini intinya C beli dulu, kemudian C bakal jual barang itu ke D. Dalam kenyataan, C tidak terima barang dari B, tapi langsung dikirim dari A ke D. Oke, berarti di bypass gitu ya. Barang dari A, kalau si B kan tadi cuma wakil ya, wakil dari A gitu. Kalau si B kemudian berhasil menjual barang, kemudian barang dari A dikirim ke pembeli itu tidak masalah karena si B kan cuma wakil aja gitu. Nggak mesti barang dari dia, bisa aja barang dari A langsung gitu. Yang bermasalah ini kan si C ini dia bukan wakil ya. Dia bukan mitra dan anggaplah kemudian dia sebagai pihak terpisah, dia mau jual itu kembali kepada D. Jadi barang nanti dari A langsung bypass ke D. Si C nggak terima barang ini. Saya tidak dapat memastikan akad apa yang diterapkan antara mereka dan saya pun tidak mengetahui siapa A dan siapa D. Posisi saya adalah perantara yang mempertemukan B dan C. Oke, berarti si penanya posisinya adalah sebagai mediator, sebagai pihak tengah mempertemukan B dengan C dan membantu transaksi antara B dengan C. Saya nggak tahu ya, si penanya ini punya platform atau bagaimana, saya nggak ngerti. Apakah maksud mempertemukan ini hanya sekedar manual saja, atau membantu transaksi antara B? Karena di sini ada kata-kata membantu transaksi, saya nggak tahu. Apakah dia punya platform atau gimana, saya nggak ngerti. Nanti tolong dikonfirmasi. Sehingga kemudian saya mendapatkan komisi dari B. Pertanyaannya bagaimana status kehalalan komisi ini? Gitu ya. Baik, si C, gitu ya. Si C ini kan nanti kalau dia mau jual barang, itu syaratnya dia harus terima dulu. Oke. Terima barangnya, masuk ke gudang dia. Jadi resiko tanggung jawab dia. Intinya dari penjual, pindah dulu ke dia barangnya, baru setelah itu dia baru boleh transaksikan kepada pihak lain. Kalau nggak boleh. Gitu ya. Itu berarti nanti dianggap dia menjual sesuatu yang dia belum miliki dan tidak diperbolehkan. Jadi kalau dia beli, ya, trader itu ya, kalau misalkan si B ini emang trader, gitu, ya dia harus terima dulu barangnya, baru kemudian ditransaksikan. Atau kalau B ini nggak mau ribet ya, nanti bertemu saja dengan si D di mana misalkan di tempat tertentu, barang begitu tiba langsung dikirim ke si C nunggu di situ terbuat akad dengan si D. Ya. Nah, bisa nggak solusi lain misalkan selain seperti itu? Mungkin bisa dengan skema salam gitu ya. Cuma nanti kalau skema salam ini si D gitu ya sebagai end user harus bayar cash. Si D harus bayar lunas nanti kepada si C gitu ya. Baru boleh si C misalkan order ke yang lain, tolong kirimkan barang ke si D gitu. Tapi permasalahannya biasanya kalau memang trader jarang ya end user mau bayar lunas, nggak mau dia. Biasanya pakainya DP gitu. Nah kalau DP nggak boleh, si C ini apa namanya melakukan hal seperti tadi gitu ya. Baik. Lalu bagaimana kalau kita membantu gitu ya? Kita sebagai mediatornya gitu ya. Kita tahu nih di situ ada kesalahan misalkan. Kalau kita tahu di situ ada kesalahan ya untuk berikutnya jangan dilanjutkan gitu ya. Jangan dilanjutkan kecuali kita nggak tahu gitu ya. Kecuali kita nggak tahu misalkan posisi yang benarnya seperti apa, kita hanya membantu mempertemukan urusan transaksi, urusan mereka itu tidak masalah. Tapi kalau kemudian di sini kita tahu bahwa di situ ada kekeliruan, di situ ada kesalahan, artinya begitu kita sebagai pihak tengah, kita membantu mewujudkan terjadinya transaksi itu, di mana di situ si C tidak berhak sebenarnya melakukan seperti tadi, dan kita sudah kasih tahu dia nggak mau, ya kita jangan ikut. Gitu. Nanti kalau kita terlibat,
kita terlibat, maka kita ikut membantu hal-hal yang bermasalah. Wallahu a'lam gitu ya. Terus untuk yang status fee atau komisi yang kita dapatkan sebelumnya, insya Allah nggak apa-apa gitu ya, atas kita tidak tahu gitu hukumnya dan seterusnya. Tapi untuk berikutnya, kalau kita tahu bahwa di situ ada pelanggaran sebenarnya, ada kesalahan dalam transaksi, ya sudah, kita tinggalkan atau kita carilah ya klien yang memang mau mengikuti aturan atau sesuai dengan petunjuk syariat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab gitu ya. Semoga menjawab apa yang ditanyakan dan diajukan. Nanti silakan dikasih tanggapan di grup kalau memang apa yang saya pahami dari pertanyaan yang diajukan dirasa kurang pas atau kurang sesuai dengan kondisi di lapangan gitu ya. Semoga bermanfaat.